Selamat datang di video pembelajaran pengembangan pribadi dan profesi konselor. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting nih, yaitu kinerja konselor dan bagaimana kinerja tersebut dinilai dalam konteks layanan bimbingan dan konseling di sekolahan. Yuk kita mulai! Nah, pertama-tama, kalian penasaran gak sih kinerja itu kayak gimana? Dan gimana kinerja konselor itu? Nah, dalam dunia pendidikan, istilah kinerja itu merujuk pada bagaimana seseorang menunjukkan kemampuan, keterampilan, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Menurut Supardi dan Mulyasa, kinerja tampak dari perilaku, tindakan, dan prestasi yang dihasilkan. Bagi guru BK atau konselor, kinerja tidak hanya berarti bekerja dengan baik, tetapi juga memberikan layanan yang bermutu, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik. Nah, konselor tuh perannya apa sih? Nah, konselor memiliki peran yang strategis dalam membantu peserta didik memahami dirinya, mengenali potensinya, serta mengatasi permasalahan. Baik itu secara pribadi, sosial, belajar, hingga perencanaan karir. Selain itu, konselor juga bekerja sama dengan guru, kepala sekolah, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat serta aman. Untuk menjalankan peran ini, konselor harus memiliki kompetensi dalam bidang komunikasi, empati, integritas, serta kepekaan budaya. Indikator kinerja konselor. Kinerja konselor dapat dilihat melalui beberapa indikator utama yang menggambarkan profesionalitas dan kualitas layanan. Menurut Mikel, terdapat 4 indikator penting yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana konselor menjalankan tugasnya secara efektif. Pertama, kualitas pekerjaan. Ini terlihat dari bagaimana konselor memberikan layanan yang tepat, sasaran, penyelesaian program BK yang sistematis, serta kemampuan memberikan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa. Kualitas juga tercermin dari dokumentasi layanan yang rapi, penyelesaian masalah yang efektif, serta kepatuhan terhadap kode etik profesi. Kedua, ketetapan waktu. Konselor yang profesional mampu merespon kebutuhan siswa secara cepat, baik dalam layanan terjadwal maupun situasi yang mendesak. Ketepatan waktu juga mencakup penyelesaian administrasi, pelaporan, hingga pelaksanaan program BK sesuai timeline. Ketiga, inisiatif. Indikator ini menilai sejauh mana konselor proaktif dalam mengidentifikasi masalah, menggambarkan program baru, dan melakukan tindak lanjut terhadap kasus siswa. Konselor dengan inisiatif tinggi tidak menunggu masalah muncul, tetapi mampu melakukan upaya preventif dan pengembangan diri secara berkelanjutan. Keempat, kemampuan kerjasama. Konselor perlu menjalin kolaborasi dengan wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua, hingga pihak luar sekolah. Kemampuan membangun jejaring ini sangat penting agar layanan BK tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari iklim pendidikan yang sehat dan suportif. Dengan keempat indikator ini, sekolah dapat memastikan bahwa kinerja konselor berjalan secara profesional, terukur, dan berdampak langsung pada perkembangan peserta didik. Standar kinerja konselor. Dalam menjalankan tugasnya, konselor tidak bekerja sembarangan. Kinerja mereka mengacu pada standar profesional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008, seorang konselor wajib memiliki kualifikasi akademik sarjana bimbingan dan konseling atau pendidikan profesi konselor. Selain itu, ada 4 kompetensi utama yang wajib dikuasai. Yang pertama adanya kompetensi pedagogik, di mana ini menekankan kemampuan konselor memahami perkembangan peserta didik, menggunakan strategi layanan yang tepat, serta merancang program BK yang terukur. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Ini menuntut konselor untuk memiliki integritas, kedewasaan emosional, stabilitas moral, serta menjadi teladan yang baik bagi siswa.
Yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi, membangun hubungan harmonis, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang keempat, kompetensi profesional, di mana ini menunjukkan kemampuan konselor dalam memberikan layanan konseling secara ilmiah, mengelola program BK, melakukan evaluasi, dan menjunjung tinggi kode etik profesi. Selain 4 kompetensi tersebut, konselor juga berkewajiban menjalankan program kerja yang jelas, terdokumentasi, serta dapat dipertanggungjawabkan. Konselor harus mengikuti pedoman, standar operasional, dan kode etik organisasi profesi seperti APKIN. Dengan memenuhi standar ini, konselor tidak hanya menjalankan tugas, tetapi memastikan bahwa setiap pelayanan yang diberikan benar-benar bermutu, sistematis, dan berorientasi pada perkembangan optimal peserta didik. Dimensi kinerja, Engels dan Dameron mengembangkan 15 dimensi kinerja konselor, mulai dari ciri kepribadian, konseling individu, konseling kelompok, konseling anak, konseling keluarga, hingga konseling keluarga multikultural. Pengembangan program supervisi, pengukuran, hingga riset. Dimensi ini menunjukkan bahwa kinerja konselor tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses, profesionalisme, dan cara konselor melayani berbagai kebutuhan perkembangan siswa. Diagram alur manajemen kinerja. Apa sih itu manajemen kinerja? Manajemen kinerja merupakan upaya sistematis untuk membantu konselor mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkahnya yaitu ada menetapkan tujuan, mengukur kinerja, memberikan umpan balik, mengembangkan keterampilan, memberi penghargaan, dan yang terakhir ada hingga mengevaluasi dan merevisi program. Dengan manajemen kinerja yang baik, konselor bekerja lebih efektif dan produktif. Peningkatan mutu kinerja konselor dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni meliputi seperti pelatihan, seminar, pendidikan lanjutan seperti PPK, supervisi yang berkelanjutan, dan juga penilaian kompetensi oleh organisasi profesi. Langkah-langkah inilah yang akan membantu konselor untuk terus berkembang agar mampu menghadapi masalah siswa yang semakin kompleks di era modern ini. Sedangkan penilaian kinerja konselor adalah proses penting untuk memastikan kualitas layanan. Menurut Kori, penilaian sendiri bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan, mengembangkan profesionalisme, menjaga akuntabilitas, memberi penghargaan, serta memastikan bahwa konselor itu dapat bekerja sesuai dengan standar. Hasil penelitian ini menjadi dasar perbaikan dan pengembangan diri konselor di masa yang akan mendatang. Kesimpulannya, kinerja konselor adalah faktor kunci dalam keberhasilan layanan bimbingan dan konseling. Dengan standar yang jelas, indikator yang tepat, serta penilaian yang sistematis, konselor dapat terus meningkatkan kualitas diri dan memberikan layanan terbaik bagi peserta didik. Seperti itu, terima kasih sudah mengikuti dan menonton video ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.